Pada slide ini, kita masuk ke studi kasus nyata, yaitu clustering provinsi di Indonesia berdasarkan indikator sosial ekonomi. Tujuan dari studi kasus ini adalah mengelompokkan provinsi yang memiliki karakteristik pembangunan yang serupa, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas kebijakan pembangunan. Beberapa variabel yang digunakan antara lain persentase kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka atau TPT, Gini ratio, dan indeks pembangunan manusia tahun 2024. Kemiskinan digunakan untuk melihat tekanan kesejahteraan masyarakat, TPT menggambarkan tekanan pasar kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Gini ratio menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara itu, IPM menggambarkan kualitas pembangunan manusia. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini, clustering dapat membantu melihat kelompok provinsi yang membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda. Pada slide ini, kita melihat contoh dataset sederhana yang berisi 5 provinsi dengan karakteristik sosial ekonomi yang cukup kontras. Dataset ini cocok digunakan untuk demonstrasi clustering di kelas karena perbedaan antar provinsi terlihat cukup jelas. Variabel yang digunakan meliputi kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Gini ratio, dan IPM tahun 2024. Misalnya, DKI Jakarta memiliki IPM tinggi, tetapi juga memiliki TPT dan Gini ratio yang relatif tinggi. Bali menunjukkan kemiskinan dan pengangguran yang rendah dengan IPM cukup baik. Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan IPM lebih rendah. Papua juga memiliki kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Sementara Jawa Tengah berada pada posisi menengah pada beberapa indikator. Dari contoh ini, mahasiswa dapat melihat bahwa clustering membantu mengelompokkan provinsi berdasarkan kombinasi indikator, bukan hanya satu angka saja. Pada slide ini, kita melihat tahapan kerja dalam analisis clustering. Proses clustering yang baik tidak dimulai langsung dari menjalankan algoritma, tetapi dari memahami tujuan bisnis atau tujuan analisis terlebih dahulu. Misalnya, apakah clustering digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan, segmentasi pelanggan, atau pemetaan wilayah. Setelah tujuan jelas, tahap berikutnya adalah menyiapkan data yang relevan. Data kemudian perlu dibersihkan, misalnya menangani nilai kosong, data duplikat, atau outlier yang dapat mengganggu hasil. Setelah itu, dilakukan scaling atau standarisasi agar setiap variabel memiliki kontribusi yang seimbang dalam perhitungan jarak. Barulah algoritma clustering dijalankan untuk membentuk kelompok. Tahap terakhir adalah interpretasi cluster, yaitu memberi makna pada setiap kelompok. Jika salah satu tahap dilewati, terutama scaling dan interpretasi, hasil clustering bisa menyesatkan. Pada slide ini, kita membahas 4 tahap awal dalam analisis clustering, yaitu dari perumusan masalah sampai data siap digunakan. Tahap pertama adalah business understanding. Di sini kita menentukan pertanyaan utama, misalnya provinsi mana yang memiliki karakter sosial ekonomi serupa, sehingga dapat dikelompokkan untuk intervensi kebijakan yang lebih tepat. Tahap kedua adalah data collection, yaitu mengumpulkan data resmi, misalnya dari BPS, dengan periode yang jelas seperti kemiskinan September 2024, TPT Agustus 2024, Gini ratio September 2024, dan IPM 2024. Tahap ketiga adalah data cleaning, yaitu memeriksa format desimal, satuan, missing values, dan konsistensi nama provinsi. Tahap keempat adalah feature scaling, misalnya menggunakan Z-score, agar setiap variabel memiliki skala yang seimbang sebelum masuk ke algoritma clustering. Ini kita membahas tahapan lanjutan analisis clustering, yaitu dari pemodelan sampai menjadi rekomendasi kebijakan. Tahap kelima adalah menentukan jumlah cluster. Di sini kita dapat menggunakan elbow method dan silhouette score untuk melihat jumlah cluster yang paling masuk akal serta kualitas pemisahan antar kelompok. Tahap keenam adalah menjalankan algoritma. Kita bisa membandingkan K-means untuk segmentasi cepat dengan agglomerative clustering untuk memahami struktur hierarki data. Tahap ketujuh adalah interpretasi. Cluster tidak boleh berhenti sebagai label angka seperti 0, 1, atau 2, tetapi harus diberi makna substantif, misalnya cluster berkembang, cluster rawan ketimpangan, atau cluster miskin struktural. Tahap terakhir adalah menyusun rekomendasi kebijakan yang spesifik untuk setiap cluster berdasarkan karakter dominan yang ditemukan. Pada slide ini, kita melihat contoh hasil clustering ilustratif dengan jumlah cluster K sama dengan 3. Setelah data distandarisasi dan dievaluasi menggunakan silhouette score, dipilih 3 cluster yang dianggap cukup masuk akal untuk contoh analisis. Cluster pertama berisi Bali dan DKI Jakarta. Karakter utamanya adalah kemiskinan relatif rendah dan IPM tinggi, meskipun DKI Jakarta memiliki TPT dan Gini ratio yang lebih tinggi dibanding Bali. Klaster kedua berisi Jawa Tengah yang berada pada posisi menengah, baik dari sisi kemiskinan, pengangguran, maupun IPM. Klaster ketiga berisi Nusa Tenggara Timur dan Papua dengan karakter kemiskinan tinggi dan tekanan struktural yang lebih berat. Dari contoh ini, mahasiswa dapat melihat bahwa hasil clustering perlu diterjemahkan menjadi narasi substantif, bukan hanya daftar anggota kelompok.
Pada slide ini, kita melihat interpretasi klaster 1, yaitu kelompok daerah yang relatif maju. Dalam contoh ini, anggota klaster adalah Bali dan DKI Jakarta. Keduanya memiliki tingkat kemiskinan yang rendah dibanding banyak provinsi lain, serta IPM yang tergolong tinggi. Namun, karakter keduanya tetap tidak sepenuhnya sama. Bali memiliki kemiskinan 3,80%, TPT 1,79%, Gini ratio 0,348, dan IPM 77,76. Ini menunjukkan kondisi yang relatif seimbang antara pembangunan manusia dan pasar kerja. Sementara itu, DKI Jakarta memiliki IPM lebih tinggi, yaitu 84,15, tetapi juga memiliki TPT 6,81% dan Gini rasio 0,43. Artinya, Jakarta maju secara kualitas manusia, tetapi menghadapi tekanan pengangguran urban dan ketimpangan yang lebih besar. Klaster ini menunjukkan bahwa daerah maju tetap membutuhkan kebijakan yang berbeda. Pada slide ini, kita membahas klaster 2, yaitu daerah menengah transisi. Dalam contoh ini, Jawa Tengah berdiri sebagai klaster tersendiri karena posisinya berada di antara kelompok daerah relatif maju dan kelompok daerah dengan tekanan struktural berat. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah sebesar 9,98%, masih berada di atas rata-rata nasional 8,97%. Sementara itu, TPT sebesar 4,78%, relatif mendekati angka nasional 4,91%. Gini rasio sebesar 0,364 menunjukkan ketimpangan yang moderat, sedangkan IPM 73,87 berada di bawah Bali dan DKI Jakarta, tetapi jauh di atas Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini mencerminkan provinsi besar dengan basis ekonomi yang luas, namun masih menghadapi tantangan pemerataan kesejahteraan antar wilayah. Klaster ini penting karena membutuhkan kebijakan transisi, bukan pendekatan ekstrem. Pada slide ini, kita membahas klaster 3, yaitu daerah prioritas intervensi. Dalam contoh ini, anggota klaster adalah Nusa Tenggara Timur dan Papua. Keduanya memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, yaitu NTT sebesar 19,62% dan Papua sebesar 18,99%. Namun, karakter tekanan sosial ekonominya tidak sepenuhnya sama. NTT memiliki TPT 3,02%. Yang relatif rendah, tetapi ini perlu dibaca hati-hati karena banyak penduduk bekerja di sektor informal atau agraris dengan produktivitas rendah. Sementara itu, Papua memiliki TPT 6,48%, Gini ratio 0,415 dan IPM 73,83, menunjukkan tekanan struktural yang lebih berat karena kemiskinan tinggi, disertai pengangguran dan ketimpangan yang signifikan. Klaster ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terarah, berbasis karakter masalah tiap wilayah. Pada slide ini, kita membahas insight akademik yang penting, yaitu paradoks antara tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Pertanyaannya, mengapa Nusa Tenggara Timur bisa memiliki TPT lebih rendah daripada DKI Jakarta, tetapi tingkat kemiskinannya jauh lebih tinggi? Jawabannya karena pengangguran terbuka hanya menghitung orang yang aktif mencari kerja dan belum bekerja. Di banyak daerah agraris atau informal, masyarakat tetap tercatat bekerja, meskipun produktivitas dan pendapatannya sangat rendah. DKI Jakarta memiliki TPT tinggi karena banyak penduduk aktif mencari pekerjaan formal di kota metropolitan. Sebaliknya, NTT memiliki TPT rendah, tetapi kemiskinan sangat tinggi karena banyak pekerja berada di sektor subsisten. Ini menunjukkan bahwa membaca satu indikator saja dapat menyesatkan. Clustering membantu melihat kombinasi beberapa indikator secara lebih utuh.